Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik kan? Perkenalkan, saya Yunita Ameliana, NIM 20110100064 sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan materi seputar ijma dan qiyas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. 1. Dwi Prayanti, NIM 20110100063 sebagai pemateri. 2. Yunita Ameliana, NIM 20110100064 sebagai moderator. 3. Ita Febrianti, NIM 20110100065 sebagai pemateri. 4. Fariza Khairunida, NIM 20110100066 sebagai pemateri. Sekian dari saya selaku moderator. Langsung saja kita masuk kepada materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pengertian ijma. Ijma adalah salah satu dasar dalam pengambilan hukum dalam agama Islam. Dasar agama Islam sendiri terdiri dari 3 komponen utama meliputi yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sebagai dasar hukum terkuat, terjelas, dan terkonkret dalam agama Islam karena sumber langsung dari Allah yang diberikan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua yaitu hadis. Hadis sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Quran, yang digunakan untuk mengimbangi apabila dalam Al-Quran tidak terdapat pemecahan masalah. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Dasar selanjutnya dalam pengambilan suatu hukum agama Islam untuk mendapatkan jawaban apabila dalam suatu masalah belum terjawab dalam Al-Quran dan hadis, maka dapat dilangsungkan penggalian pemikiran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Unsur-unsur ijma. Yang pertama, adanya sebuah kesepakatan atau ittifaq. Yang kedua, mujtahid. Yang ketiga, ijma sebagai keistimewaan khas umat Nabi Muhammad SAW. Keempat, ijma terbentuk setelah Rasulullah wafat. Kelima, ijma terdiri sepanjang masa. Dan yang terakhir yaitu ijma sebagai kesepakatan atas hukum-hukum syara'. Hukum-hukum ijma. Hukum-hukum ijma adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh para mujtahid seperti wajib, haram, makruh, mubah, dan yang lainnya. Hukum-hukum ijma dibagi menjadi 2 di sini. Pertama, permasalahan mujma' alaih. Permasalahan mujma' alaih adalah permasalahan pokok dalam suatu agama Islam yang biasanya dilakukan kesehariannya atau sudah menjadi biasanya, seperti sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, dan yang lainnya. Dan apabila kita melanggar permasalahan mujma' alaih ini, dihukumi sebagai mengingkari hukum syar'i agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan yang paling terkenal adalah seperti muamalah jual beli yang biasanya melibatkan 2 orang atau lebih. Maka apabila dalam pengingkaran masalah permasalahan yang dalam konteks ini biasanya dihukumi sebagai atau dapat menyebabkan kekufuran bagi pendengarnya, seperti itu, bagi pendengarnya ataupun bagi para pelaku di dalamnya dihukumi dengan kekufuran. Pengertian qiyas. Qiyas adalah menerangkan hukum suatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan suatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Rukun qiyas. 1. Far'u A adalah sesuatu yang dinaskan hukumnya yang diseluruhkan atau dikiaskan. 2. As atau pokok adalah sesuatu yang dinaskan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengiaskan. Di dalam istilah usul disebut asal atau makis. alaihullah atau
musababih. Macam-macam kias. 1. Kias akwa adalah analogi yang ilat hukumnya cabangnya atau faru lebih kuat daripada lihat pada hukum dasarnya atau as. 2. Kias musawi adalah kias yang kekuatannya ilat pada hukum cabang sama dengan hukum asli. 3. Kias at'af adalah analogi yang ilat pada hukumnya cabangnya far lebih lemah daripada hukum dasarnya atau as. Baik, jadi kesimpulan ijma kali ini adalah kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat dalam masa-masa tertentu dan terhadap perkara-perkara tertentu pula. Jadi intinya ijma itu lahir setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan munculnya para masyayikh dan ulama-ulama dalam menentukan suatu hukum perkara yang belum ada atau masih simpang siur keadaannya. Selanjutnya yaitu jumhur ulama atau sebagian ulama berpendapat bahwa ijma bersandar pada dalil-dalil Imam Al-Amidi menunjukkan ulama telah bersepakat dalam hal itu dan tidak perlu diuraikan pendapat lain menyelisihinya. Jadi maksudnya adalah dalam suatu ijma harus ada lebih banyak dari paham-paham yang terdapat dalam kumpul kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari kias. Kesimpulan kias adalah menerangkan hukum suatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan suatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Terima kasih kepada kalian semua telah berpartisipasi dalam presentasi kami pada materi ijma dan qiyas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.